hal-hal yang lebih penting yang akan kami sampaikan. Kalian seperti yang tadi juga di Provinsi Maluku ini kita ada 3 wilayah pengelolaan perikanan, seperti yang di Maluku ini ada 12 dan 3 diantaranya ada di Provinsi Maluku, yaitu 714 di Laut Banda dan sekitarnya, kemudian 715 di Laut Seram dan sekitarnya, dan 718 di Laut Arafura. Di dalam 3 wilayah pengelolaan perikanan ini terkandung sumber daya ikan yang cukup besar, yaitu 4.669.030, dan ini terdiri dari 714, 715, dan 718. Jika kita melihat total potensi sumber daya nasional sesuai KPMK 50 tahun 2017, total potensi nasional itu ada 12.541.437, sehingga Provinsi Maluku itu memiliki kontribusi 37% terhadap potensi nasional. Kemudian jumlah tangkapan yang diperbolehkan dari ketiga wilayah pengelolaan perikanan ini sebesar 3.735.225 ton per tahun, dengan tingkat pemanfaatan atau produksi pada tahun 2019 sebesar 557.370,4 ton atau 14,92% dari JTB, dengan komoditas unggulan yaitu tuna, cakalang, dan tongkol. Bapak Ibu, ini sekedar menunjukkan infrastruktur pelabuhan perikanan yang ada di Maluku. Dari 13 pelabuhan perikanan yang ada di Maluku ini, ada 3 yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu PPN Tantui, kemudian PPN Dumar di Tual, dan PP Ukur Larang di Kepulauan Tanimbar. Sementara yang sisanya ini merupakan kewenangan pemerintah daerah. Ke depan dalam konsep lumbung ikan nasional, pelabuhan-pelabuhan ini akan dikembangkan dan dijadikan sebagai sub-hub yang akan untuk mendukung pelabuhan perikanan terpadu bertaraf internasional yang akan dibangun di kawasan Wailian. Bapak Ibu, ini kondisi perikanan budidaya di Provinsi Maluku. Sentra perikanan budidaya ini tersebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku dengan potensi lahan laut sebesar 183.046 hektar. Ini sesuai dengan dokumen SPP 3K, dengan tingkat pemanfaatan baru 4,12% atau sekitar 7.542,12 hektar. Kemudian produksi perikanan budidaya tahun 2019 itu sebesar 620.842,72 ton dengan komoditas unggulan rumput laut, ikan kerapu, udang faname, kekerangan, dan ikan hias. Ini kondisi prasarana pengolahan ikan yang ada di Provinsi Maluku. Jumlah unit pengolahan ikan yang ada sebanyak 59 unit, dan sampai tahun 2020 ini yang telah memiliki sertifikat kelayakan pengolahan sebanyak 9 unit. Jumlah cold storage ada sebanyak 105 unit dengan total kapasitas 15.593 ton. Kemudian ada ice pack mesin sebanyak 14 unit dengan kapasitas 29,5 ton. Melihat ketersediaan sumber daya ikan yang melimpah di Maluku, jika dibandingkan dengan sarana prasarana pengolahan ini, maka terlihat bahwa sarana prasarana pengolahan ini masih sangat kurang, dan ini yang perlu ditingkatkan ke depan. Kemudian produksi olahan tahun 2019 ada sebesar 13.479,20 ton. Sedangkan volume ekspor tahun 2019 sebanyak 2.495,69 ton dengan nilai ekspor 28.119.000 US dollar. Di saat pandemi ini Bapak Ibu, banyak target-target yang tidak tercapai. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, volume ekspor dan nilai ekspor kita secara kumulatif itu meningkat. Nilai ekspor Maluku Januari sampai dengan September tahun 2020 itu sebesar 49,22 juta US dollar atau mengalami peningkatan sebesar 441,48% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019. Ini sesuai dengan rilis BPS statistik tanggal 20 kemarin.
Kemudian angka konsumsi ikan di Maluku tahun 2018 itu sebesar 66,67 kg per kapita, dan ini melebihi nilai rata-rata nasional yang hanya 50,69 kg per kapita. Bapak Ibu, ini gambaran wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia WPP NRI yang ada di Maluku, seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua MPHPI Pak Adi Surya, bahwa sumber daya ikan ini begitu banyak ada di wilayah timur, Bapak Ibu. Jika dilihat dari peta ini, itu 59,7% sumber daya ikan itu berada di wilayah timur Indonesia. Sedangkan kalau dijumlahkan itu 7.498.721 ton per tahun dari total SDI di 12 WPP. Dari jumlah 7.498 yang ada di Indonesia Timur ini, yang ada di Maluku itu 4.669 juta ton per tahun atau 62,3%, Bapak Ibu, di data sumber daya ikan di WPP ini. Kemudian ini bisa Bapak Ibu lihat, ini peta sebaran unit pengolahan ikan skala menengah dan besar tahun 2019. Jika kita lihat peta ini, Bapak Ibu, sebagian besar unit pengolahan ikan skala besar dan menengah itu ada di Pulau Jawa, Bapak Ibu, ada 444 unit, sementara yang ada di Maluku Utara itu cuma sekitar 42 unit. Kemudian Bapak Ibu, ini sebaran unit pengolahan ikan skala mikro kecil, ini juga terlihat di mayoritas UP skala mikro kecil ini juga berada di Pulau Jawa, Bapak Ibu, jika dibandingkan dengan yang ada di Maluku dan Maluku Utara. Melimpahnya sumber daya ikan di wilayah timur, khususnya Maluku Utara, namun unit pengolahan ikan baik mikro, kecil, menengah, besar itu lebih terkonsentrasi di wilayah barat. Hal ini mengakibatkan produk-produk perikanan tangkap maupun perikanan budidaya yang dihasilkan dari Provinsi Maluku itu lebih banyak dibawa keluar dari Maluku untuk kemudian diolah di wilayah barat dan diproduksi untuk konsumsi domestik maupun untuk tujuan ekspor dengan menggunakan kapal maupun pesawat udara. Inilah yang menjadi salah satu faktor yang mendorong sehingga perlu adanya program pembangunan pelabuhan perikanan terpadu dan pusat industrialisasi di Maluku yang masuk di dalam program kebijakan pendidikan nasional. Bapak Ibu, ini rencana pembangunan pusat perikanan terpadu dalam kebijakan pendidikan nasional. Ini akan menjadikan Ambon sebagai pusat perikanan terpadu atau hub yang merupakan salah satu program utama kebijakan pendidikan nasional. Diharapkan semua produk perikanan tangkap maupun budidaya akan diolah terlebih dahulu di Ambon dan kemudian dapat diekspor langsung juga dari Ambon. Kehadiran pusat perikanan terpadu di Ambon ini akan menjadi pintu gerbang Indonesia Timur untuk aktivitas produk-produk perikanan. Ini Bapak Ibu gambaran pusat perikanan terpadu yang akan dibangun. Ini pusat perikanan terpadu ini merupakan pelabuhan terintegrasi dengan kegiatan industri perikanan bernilai tambah yang akan menawarkan logistik modern yang melayani Maluku dan provinsi lainnya, yang terdiri dari infrastruktur, fasilitas, dan utilitas bersama yang diharapkan akan meningkatkan konektivitas dan meningkatkan ekonomi masyarakat, daerah maupun secara nasional. Untuk mendukung kebijakan ini ada beberapa kebijakan nasional juga. Yang pertama itu proyek strategi nasional PSN, pengembangan lapangan abadi wilayah Masela, kemudian pembangunan Trans Maluku 7 ruas. Kemudian yang kedua ada proyek prioritas proyek rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJM tahun 2024, pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dan fish market bertaraf internasional di Pulau Ambon ini akan dibangun di kawasan Wailiang. Kemudian pembangunan jalan trans pada pulau tertinggal, terluar dan terdepan. Kemudian ada program prioritas pengembangan pelabuhan di Ambon, pengembangan pelabuhan di Tual, dan pengembangan Bandara Patimura. Ke depan dalam pengembangan Bandara Patimura ini
landasan pacu yang ada saat ini hanya 2.500, ke depan akan dijadikan 3.000 meter sehingga akan didarati oleh pesawat-pesawat berbadan lebar, sehingga pesawat-pesawat kargo diharapkan bisa membawa hasil-hasil perikanan langsung darat ke negara tujuan ekspor. Kemudian sentra kelautan perikanan terpadu, baik yang ada di MOA maupun yang ada di Somlaki di Kepulauan Tanimbar, kemudian pengembangan bandara dan pelabuhan MOA, dan pembangunan kapal penyeberangan perintis di Isar, Lepi, dan MOA. Bapak Ibu sekalian, ini adalah strategi dan program yang akan dilakukan. Strateginya ada 5 strategi yang akan dikembangkan: optimalisasi pengelolaan ruang laut, kemudian peningkatan produktivitas perikanan tangkap, peningkatan produktivitas perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan efektivitas efisiensi tata kelola kelautan dan perikanan. Hari ini kita melihat tentang strategi yang keempat, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Ada beberapa program yang akan dikembangkan, yaitu yang pertama penerapan sistem logistik dan ketelusuran atau traceability, yang dalam hal ini ada beberapa kegiatannya, yaitu pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan, kemudian ada pembinaan pelaku usaha dan penyediaan layanan logistik. Kemudian ada program pengolahan dan dinamika produk kelautan dan perikanan. Ini akan dilakukan dengan beberapa kegiatan, diantaranya pembinaan bagi unit pengolahan ikan baik skala kecil, mikro, menengah, dan besar. Kemudian ada penerbitan sertifikasi kelayakan usaha dan fasilitasi sarana rantai dingin kepada pengolah dan pemasar hasil perikanan. Kemudian yang ketiga, pemasaran hasil kelautan dan perikanan dengan beberapa kegiatan, diantaranya pengadaan moda sarana pemasaran, kemudian kampanye gemar ikan, ikut serta dalam promosi baik nasional maupun internasional, dan pembinaan pengelolaan pasar ikan. Kemudian yang keempat, tentang logistik hasil kelautan. Ini akan beberapa kegiatan, sarana dan prasarana penyimpanan ikan, kemudian sarana dan distribusi hasil perikanan. Yang kelima, menyangkut investasi dan keberlanjutan usaha. Ada kegiatan usaha, kemudian fasilitasi akses pembiayaan, penyuluhan bidang usaha kelautan dan perikanan. Dan yang terakhir, penerapan sistem pengolahan limbah. Ini akan dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya identifikasi pengolahan produk zero waste, kemudian bimbingan teknis pengolahan ikan yang baik di sentra pengolahan, dan fasilitasi sertifikasi jaminan mutu dan ekspor. Bapak Ibu, semua strategi, program, dan kegiatan yang tadi dijelaskan itu bisa diimplementasikan dengan baik dan berhasil jika ada sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholder. Untuk itu, dukungan dan kerjasama dari masyarakat pengolahan hasil perikanan wilayah Maluku, Maluku Utara, dan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Unpati ini sangat dibutuhkan dalam rangka implementasi program-program ini di depan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini gambaran apa saja yang sudah kami lakukan di sepanjang pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kami memfasilitasi UMKM olahan hasil perikanan untuk bisa mendapatkan bahan baku khususnya tuna dan cakalang dengan harga yang lebih murah. Kemudian kami ada program gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan, Bapak Ibu. Di gemar ikan ini melalui kegiatan safari gemar ikan bersama Ibu Widya Murat Ismail, Ibu Duta Paranting Maluku. Dalam kegiatan ini kami membagikan produk-produk olahan yang kami beli dari UMKM yang ada di Maluku, kemudian dibagikan untuk masyarakat di Kota Ambon, Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, dan Buru Selatan dalam rangka peningkatan ketahanan tubuh dan mencegah stunting. Total produk olahan yang sudah dibeli lebih dari 7.000 pieces dan akan terus bertambah karena kami masih ada programnya. Kemudian pembagian ikan beku dan olahan ikan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ini juga sudah dibagikan sebanyak 2,5 ton ikan bagi Kaeno maupun Mangga, Ekselona, dan Kesal Batu Merah. Kemudian ada kebijakan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku untuk setiap tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan yang boleh yang diberikan olahan ikan yang diproduksi oleh UMKM di Maluku. Bahkan Pak Mendagri sendiri beberapa kali sudah memesan ikan tuna asap cair produksi kelompok Papalele yang ada di satu, Bapak Ibu. Kemudian kami juga mempromosikan produk-produk olahan hasil perikanan dari UMKM itu melalui media sosial. Selain itu kami bekerja sama dengan aplikasi online di pasar.
untuk memasarkan produk ikan segar, perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun hasil olahan secara online. Kemudian kami juga terus melakukan pembinaan ke unit pengolahan ikan skala mikro, kecil, dan menengah serta besar dalam rangka proses sertifikasi kelayakan pengolahan melalui SKP. Saat ini kami sudah mendaftarkan UMKM olahan hasil perikanan di Maluku pada aplikasi Pasar Laut Indonesia, dan sebagai bagian dari kampanye Bangga Buatan Indonesia sehingga UMKM dapat memasarkan produknya secara online ke seluruh Indonesia. Tadi baru saja dilakukan pameran virtual, dan semua produk-produk yang kami tampilkan tadi merupakan produk-produk yang sudah terdaftar di Pasar Laut Indonesia. Selain itu, kami bekerjasama dengan Bank Indonesia Perwakilan Maluku untuk membantu pembudidaya ikan dan pengolah dengan bantuan dana CSR dari Bank Indonesia. Kami juga ada bantuan sistem rantai dingin berupa cool box dan freezer bagi pemasar dan pengolah hasil perikanan. Kemudian, mungkin Bapak Ibu sudah melihat dari media sosial, selama COVID ini ada pengiriman ikan segar dari pembudidaya ikan di Teluk Ambon untuk pasien COVID-19 dan tenaga medis di Wisma Atlet Jakarta yang difasilitasi oleh Bapak Doni Munardo. Dan dari testimoni mereka yang mengkonsumsi ikan ini semua sangat menggembirakan Bapak Ibu, dan mereka terus meminta untuk ikannya kembali dikirim. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, ini sedikit gambaran tentang olahan-olahan yang ada di Provinsi Maluku, dan ini yang telah didaftarkan di Pasar Laut Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Iwamoni yang telah menyampaikan materi dengan judul Strategi Maluku sebagai lumbung ikan nasional, kebijakan produk unggulan ikan segar dan olahan bagi masyarakat kepulauan. Kita akan lanjutkan dengan materi terakhir oleh Ibu Nike Lydia Stuti Aritovani. Beliau adalah praktisi bisnis. Beliau akan menyampaikan materinya dengan judul Produk Olahan Ikan di Maluku dan Prospek Pengembangannya. Izinkan saya membacakan biodata singkat dari Ibu Nike. Beliau lahir di Surabaya tanggal 1 Juni 1983. Menyelesaikan studinya di Surabaya dari Sekolah Tinggi Teknik Surabaya, jurusan Teknik dan Manajemen Industri. Beliau adalah wirausaha, banyak menghasilkan produk olahan ikan, terutama ikan cakalang. Dan di sini prestasi beliau banyak sekali dari 2014 sampai dengan 2017 sebagai juara UMKM pengolahan hasil perikanan terbaik di Maluku, juara 1 regional 6 Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Industrialisasi Kelautan dan Perikanan, kemudian pemenang pertama Best Small Entrepreneur Danamon Entrepreneur Award 2017, kemudian juga pemenang The Most Favorite Achiever Danamon Entrepreneur Award 2017, dan yang terakhir penghargaan para makarya produktivitas tahun 2017 oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 10 menit ke depan kami persilahkan Ibu Nike untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Halo. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua MPHPI, Bapak Adi Surya. Selamat siang kepada Pak Roy dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku. Kemudian Wakil Rektor Bapak Profesor Yupasa dan para narasumber lainnya. Terima kasih kesempatannya Pak. Ya.
Saya bukan wakil rektor, sudah selesai Bu Mike. Oh, sudah selesai. Oke, Ya. baik. Namanya sama, yang ganti saya sama Pak Freddy juga. Dia lewat ke BSI, saya kebetulan Korwil Maluku. Saya selesai. Baru selesai wakil rektor. Nggak apa-apa. Siap, Pak Prof. Ya. Berikut saya sampaikan materi dari saya yang kebetulan tentang produk olahan ikan di Maluku dan prospek pengembangannya. Mungkin untuk beberapa masyarakat Maluku sudah tidak asing lagi dengan produk olahan yang saya produksi, yaitu berupa main produk kami adalah abon ikan cakalang. Jadi kami memulai usaha sejak tahun 2009 berbentuk olahan rumah tangga yang betul-betul diolah secara tradisional, yaitu kami mengolah abon ikan cakalang dari produk-produk potensi Maluku yang sangat endemik, yaitu TTC, tuna tongkol cakalang. Kebetulan kami memilih cakalang karena memang selain jumlahnya yang cukup banyak tersedia di Maluku, juga harga yang lebih murah dibandingkan tuna. Next-nya. Ya, ini profil saya kebetulan tadi sudah dibacakan oleh Ibu moderator. Next-nya. Ini ada beberapa prestasi yang alhamdulillah saya terima dari sejak tahun 2014 hingga tahun 2017. Ini adalah contoh produk. Sengaja memang saya melakukan fotosesi untuk beberapa produk karena terutama di masa pandemi seperti ini kami mengupayakan untuk tetap bisa berjualan melalui online, baik itu menggunakan e-commerce atau sosial media berupa Instagram, Facebook, dan lain-lain. Jadi sangat mendukung apabila kita support produk kita dengan foto-foto yang baik dan enak sedap dipandang mata. Ini adalah produk olahan lain selain abon ikan. 2012 kami mulai melakukan diversifikasi produk. Adapun salah satunya adalah aneka olahan sambal ikan. Kami menggunakan sambal roa atau di Ambon biasa disebut dengan sambal julung. Kemudian ada teri. Kami juga menggunakan sambal ikan asin, yaitu menggunakan ikan asin cakalang banda. Dan yang terakhir ada sambal cakalang asap. Olahan lainnya yang saya produksi juga ada dendang atau dendeng ikan cakalang. Kami tetap menggunakan bahan dasar ikan cakalang yang kemudian kami proses dengan menggunakan bumbu dan rempah-rempah khas Maluku. Adapun resep dan pengembangannya kami dibina dari Satker BBP3KP yang terus membina kami dalam proses diversifikasi produk. Salah satunya adalah dendeng ikan, yaitu dengan sistem dendeng lumat, di mana daging ikan kami lumatkan dicampur dengan bumbu dendeng dan rempah, kemudian kami lakukan proses pengeringan. Proses pengeringan awalnya kami lakukan secara tradisional, tapi seiring dengan permintaan kami tidak memungkinkan lagi tetap melakukan proses secara manual, yaitu dijemur di sinar matahari. Akhirnya saya putuskan untuk menggunakan atau mendesain mesin pengering otomatis yang kami sesuaikan kapasitas dan kebutuhannya dengan produk yang kita miliki. Adapun area pemasaran kami tadi sudah sempat dibahas bahwa proses penjualan kami tidak melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen atau sistemnya B2C, business to customer, melainkan kami melakukan proses B2B, business to business. Jadi saya melakukan penjualan kepada distributor, yaitu seperti toko oleh-oleh, retail modern, supermarket lokal, begitu juga dengan reseller yang ada di beberapa kota di Indonesia seperti Surabaya, Manado, Makassar, Nabire, dan Bogor. Sebetulnya hal ini kami antisipasi apabila pengiriman. Jadi selama ini kami selalu terkendala dengan penjualan antar pulau karena lagi-lagi hambatan besarnya adalah mahalnya ongkos kirim apabila produk dikirim langsung dari Ambon menuju ke kota-kota lain di Indonesia. Hal tersebut kami siasati dengan jalan
memilih satu reseller di satu kota besar. Untuk kami sistem dropshipper, jadi akhirnya produk kami drop ke Surabaya maupun Makassar. Nanti permintaan via e-commerce seperti Tokopedia dan lain-lain akan dikirim melalui kota-kota besar atau reseller kami yang berada di kota-kota besar. Hal itu menurut saya lebih efektif untuk mengurangi mahalnya ongkos kirim. Jadi semisal kami pernah melakukan pengiriman ke Padang, mungkin harga jual satu produk abon 35.000, melainkan ongkos kirimnya 72.000. Hal itu akhirnya cukup membuat kami merasa kurang bisa terakomodir dari harga ongkos kirim yang sangat mahal. Namun apabila dikirim dari Surabaya, mungkin bisa setengahnya atau kurang. Selanjutnya, ini ada pun mesin dan layout produksi yang ada di rumah produksi kami, yaitu kami tidak lagi menggunakan sistem manual, yaitu menggoreng abon atau menyangrai dengan wajan dan kompor secara manual. Itu memang sempat kita lakukan dari 2009 sampai 2011, namun 2012 kami telah mendesain sebuah mesin pengering otomatis yang bisa di handle oleh satu operator saja, dan dia bisa menghasilkan 14 sampai 15 kilo abon kering tanpa lagi harus melakukan proses sangrai, tanpa lagi harus membutuhkan tenaga manusia untuk mengaduk. Jadi dia operator hanya sistemnya controlling. Sampai saat ini kami memiliki 2 mesin pengering, yaitu dengan kapasitas 20-50 kilo dan mesin yang kedua 40-80 kilo. Adapun untuk abon kapasitas produksi bisa sampai 800 kilo per bulan. Begitu juga dengan layout produksi. Mohon maaf, kami telah melakukan redesign layout produksi karena kemarin 2019 sempat terjadi gempa di Ambon dan berimbas kepada rumah produksi kami yang terpaksa retak dan dilakukan renovasi ulang pada beberapa bagian. Adapun keunggulan produk kami adalah kami sudah bersertifikat halal, kita menggunakan 100% ikan. Dalam hal ini 100% ikan adalah ada beberapa produk yang memang serupa dengan produk kami, tapi mereka menambahkan bahan lain seperti parutan kelapa, jantung pisang, atau nangka muda untuk memiliki tekstur seperti ikan, tapi kami menggunakan 100% ikan sebagai bahan utama. Kemudian kami tanpa bahan pengawet, lalu tidak melakukan penggorengan dengan minyak. Dalam hal ini adalah kami melakukan proses sangrai. Lalu kami juga memiliki sertifikat HACCP dan SNI. Adapun keuntungan penerapan HACCP dan SNI bagi produk kami, mungkin di awal kami betul-betul tidak paham kenapa harus ada produk makanan yang ber-SNI, karena di bayangan saya SNI ini adalah helm saja Pak, Ibu gitu. Jadi awalnya waktu dibimbing menuju proses SNI memang betul-betul berat karena banyak hal yang memang harus sebelumnya tidak terpikirkan, namun kami harus merubah baik dari sistem pola kerja, lokasi produksi, alur produksi, dan lain sebagainya. Namun setelah kami terapkan, kami betul-betul dapat mengoptimalkan, kami merasa betul-betul efektif dalam pengoptimalan keamanan produk makanan kami. Lalu kemudian setiap tindakan mulai dari penerimaan bahan baku, produksi, hingga packaging bisa tercatat dengan baik dan didokumentasikan secara baik melalui HACCP. Lalu dengan menggunakan standar SNI, mulai bahan baku, air bersih, dan produk jadi, dan endingnya memang benar bisa meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang kita hasilkan. Ini foto terbaru kami. Jadi pasca pandemi COVID, saya betul-betul mulai memperketat kembali penggunaan APD pada karyawan yang sedang memproduksi. Jika sebelumnya hanya menggunakan masker, sarung tangan, dan penutup kepala, kami sekarang juga melengkapi dengan
dengan pakaian, kemudian saya menerapkan jadwal untuk cuci tangan setiap 2 jam sekali, lalu kemudian lebih memperketat dalam hal kebersihan maupun pembersihan peralatan produksi. Jadi apabila sebelumnya hanya di awal produksi dan di akhir produksi, sekarang kami sudah mulai jadwal lebih pendek lagi masalah pembersihan dan kebersihan mesin dan peralatan yang kami gunakan. Kita masuk kepada potensi perikanan di Maluku. Saya sudah sejak 2009 melakukan pengolahan di bidang perikanan. Saya melihat ada beberapa jenis ikan yang potensinya sangat besar di Maluku, namun belum dioptimalkan pengolahannya, seperti ikan julung, ikan teri, ikan kembung, ikan perak, ikan terbang, maupun ikan make. Karena saya lihat ikan-ikan ini masih apabila mereka dalam jumlah yang banyak belum dioptimalkan untuk pengolahan lebih lanjutnya. Jadi saya lihat hanya beberapa dikonsumsi langsung maupun hanya dikeringkan saja. Adapun ini beberapa teknik pengolahan ikan, mungkin Bapak dan Ibu semua sudah paham di sini. Mungkin saya hanya di titik pengeringan atau drying karena saya olah menjadi abon dan dendeng. Kemudian dan sambal ada di poin 6, yaitu pembuatan hasil olahan. Next. Ke depan kami akan melakukan proses pengembangan dalam olahan produk kami, seperti kami ingin mengembangkan produk frozen food yang sekarang banyak peminatnya. Mungkin akan ada bakso ikan, kaki naga, dan lain-lain. Kemudian saya juga akan berencana untuk membuat terasi dan memanfaatkan limbah ikan yang ada di pasar yang setiap hari saya lihat jumlahnya sangat banyak menjadi tepung ikan yang nantinya akan menjadi pakan ternak. Saya juga sedang belajar pembuatan minyak ikan dan kecap ikan, dan saya lihat ada beberapa teman yang sudah mulai bergerak di bidang keripik dan snack ikan. Adapun juga sempat saya mendapatkan pelajaran dari bimbingan dari Satker BBP3KP, pembuatan abon ikan tapi diolah menjadi snack ikan. Dia berupa hampir mirip seperti biskuit gitu. Dan yang terakhir aneka olahan siap saji, ini mungkin lebih ke arah rumah makan dan restoran. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat siang. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Nike, luar biasa. Ibu Nike ini ternyata produknya sudah sangat dilengkapi dengan teknologi yang sangat memadai, memenuhi HACCP, memenuhi halal, ya. Oke. Dengan berakhirnya pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Nike, maka kita berakhiri dengan penyampaian materi. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan diskusi. Jadi selama 30 menit ke depan kami buka waktu untuk tanya jawab. Dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan pada link QA. Kalau bisa langsung ditujukan kepada siapa, tolong ditulis. Jadi ditujukan kepada siapa supaya lebih memudahkan kami untuk Ibu Nurjana, kami persilahkan Bapak Ibu dan hadirin semua yang mengikuti ngobar ini. Coba lihat link QA, sudah link QA. Ya, sudah. Ya.
Sambil menunggu Ibu moderator, Baik. sambil menunggu Ibu moderator, nanti berikan kesempatan untuk Pak Ketua Program Studi, Pak Prof. Dani untuk memberikan pertanyaan. Baik, silakan. Silakan Prof. Dani. Baik. Silakan Prof. Dani. Prof. Dani, tolong berikan satu pertanyaan door prize untuk sambil menunggu. Silakan. Prof. Dani ini adalah Ketua Program Studi THP ya. Silakan Prof. Ya. Baik, terima kasih Pak Ibu moderator dan juga Pak Regi Rupasa. Karena ini pertanyaan tentang ya dari saya sebagai ketua program studi ya. Saya punya satu pertanyaan saja. Ini dari presentasi dari Ibu Nika tadi ya. Ibu Nika tadi punya presentasi yang saya simak. Mudah-mudahan juga disimak oleh hampir semua Mobar ya Bapak Ibu peserta. Ya. Saya ingin tahu kira-kira di antara semua peserta masih ingat kira-kira nama dari perusahaan yang dimiliki oleh Ibu Nika Lydia Stuti Antofani. Itu saja pertanyaan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta Mobar masih ingat ya. Dari mana atau perusahaan mana atau namanya. Ya. Perusahaan yang dimiliki oleh Ibu Nika Lydia. Sekaligus memperkenalkan ya olahan hasil perikanan yang ada di Ambon atau khususnya di Maluku. Itu saja pertanyaan saya. Mudah-mudahan ada yang bisa menjawab. Terima kasih Ibu moderator. Panitia tidak boleh. Aprilia atau Masowa kayaknya sudah menjawab. Siapa itu Aprilia atau Masowa? Namanya? Namanya apa? Prof. Dani, Aprilia Tomaso sudah menjawab. CV Naca. Naca Ambon. Kita langsung tanya ke Ibu Nika saja, apa betul atau salah? Terima kasih. Ya, betul sekali Pak. Betul sekali Pak Daniel. Ya, jadi karena jawaban benar, maka nanti diberikan. Enggak apa-apa, ya. Karena ini beliau itu adalah anak mantu saya. Oh, ada harus. Kami sama anaknya saya. Oh, ya. Oke, jadi. Di Manado ini orangnya di Manado. Di Manado Pak Adi, tinggalnya di apa? Di Sange sana, laut. Baik. Nanti dikirim. Nanti boleh diberi alamat, nanti saya bawakan produknya langsung ke. Terima kasih Bu Nika. Melalui kita saja Bu, nanti baru kita kirim. Satu lagi, Bu Niki. Sudah Ibu, masukkan untuk diskusi, pertanyaan, sudah masuk. Halo? Ya, masuk ya. Tidak ada kegiatan apa? Tidak. Kami persilahkan Bapak Ibu hadirin yang ingin memberikan pertanyaan. Silahkan langsung. Oh ya. Oke, silakan Pak. Chatroom. Silahkan, kita bisa ke chatroom, boleh langsung ke chatroom. Silahkan. Atau raise hand. Ya.
Tadinya akan disediakan link Q&A, tapi mungkin ini bisa langsung raise hand atau di room chat ya. Silahkan Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Kalau belum ada, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Door prize lagi, Ibu. Door prize lagi, Bu. Oh, door prize lagi? Ya, door prize lagi. Kalau nggak ada, kayaknya sudah jelas ya penyampaiannya. Oh, jadi masih door prize saja, door prize. Siapa door yang prize ya? Saya dapat langsung ya. Oke, silakan. Bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan door prize? Silakan, Ibu. Iya. Boleh. Kira-kira pangan lokal yang paling populer dari Maluku apa? Silahkan dijawab Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, adik-adik mahasiswa. Bisa. Tongkol cakaran. Ikan asam. Rinoya sagu TTC. Di sini ada yang menjawab sagu dan ikan asar. Kemudian ada TTC. Kira-kira apa ya Ibu Dr. Alfonsina? Nah, kalau pertanyaannya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Iin. Kalau pertanyaannya pangan pokok, paling populer. Pangan pokok lokal, sagu ya. Pasti sagu. Kalau dengan pendampingnya, ya sagu dan ikan asar. Berarti Herlina Karo ya? Iya. Nanti Herlina Karo akan dikirimi sagu dan ikan asar. Selamat Lina. Selamat Lina. Ibu In, kayaknya sudah ada pertanyaan. Sudah ada. Ada pertanyaan tuh? Baik. Dari Feni Lustriasing. Silahkan. Mungkin langsung aja, mungkin kita bisa langsung saja, iya. Silahkan Ibu Feni. Dan mohon ditujukan kepada siapa? Silahkan Ibu Feni. Aisyah. Dari mana? Tadi angkat tangan tadi dari Feni angkat tangan. Coba silakan. Silakan. Nanti saya IT sini yang ini. Baik. Silakan. Ibu Feni atau Bapak Feni, silakan mengajukan pertanyaan langsung kepada pemerasaran. Tolong disebutkan namanya. Bapak atau Ibu Feni, sudahkah? Adakah? Kalau belum ada, bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan, Prof. Ryu? Silakan. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Karolis Iwamoni. Nah, saya dari tadi tuh penasaran ya, kira-kira strategis dari DKP Maluku ya untuk mengatasi masalah selama pandemik ini. Kira-kira strategis realnya apa ya Bapak? Pak Roy atau Pak Karolis? Ya Ibu. Halo. Ya, bolehkah saya ingin kira-kira lebih diperjelas strategis real dari DKP Provinsi Maluku untuk selama masa pandemik ini, ya?
strategis realnya kira-kira? Ya, terima kasih Ibu. Salah satu strategi real yang kami lakukan selama pandemi COVID ini, Bapak Ibu, kita tahu bersama sejak pandemi COVID ini, kegiatan perikanan khususnya ekspor itu sempat menurun di awal-awal COVID, Bapak Ibu. Itu karena jalur pemasaran yang terganggu dan sebagainya. Salah satunya juga yang ada penyebabnya yaitu teman-teman yang punya sertifikat kelayakan pengolahan itu masa berlakunya habis dan mereka tidak bisa mengirimkan produk-produk mereka. Dan di tengah COVID itu ada pembatasan penerbangan sehingga para pembina mutu daerah juga tidak bisa mendatangi tempat-tempat usaha pengolahan ikan itu, Bapak Ibu. Dan salah satu kebijakan strategis yang dilakukan bersama dengan Kementerian Kelautan itu ada kebijakan yang mempermudah teman-teman di unit pengolahan ikan sehingga dalam proses pengajuan sertifikasi kelayakan pengolahan kami tidak lagi datang ke lokasi-lokasi yang terjadi pembatasan transportasi, tetapi mereka mengirimkan dokumennya melalui WA saja kepada kami. Dan itu diverifikasi dengan surat pernyataan Bapak Ibu dengan catatan setelah ada proses penerbangan atau transportasi, maka pembina mutu daerah itu akan datang untuk memverifikasi dokumen-dokumen itu, Bapak Ibu, dan itu turut membantu sehingga di tengah pandemi ini terus ada sertifikasi kelayakan pengolahan yang diterbitkan, dan itu sangat membantu unit pengolahan ikan untuk terus berusaha di tengah pandemi COVID ini, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roy. Oke, saya sudah jelas. Silahkan Bapak Ibu yang lain atau adik-adik mahasiswa. Jika ada pertanyaan bisa langsung diajukan. Ibu Anita. Ibu Anita, silahkan. Izin Ibu Moderator, di layar ada Pak Catur Sarwanto, Direktur. Oh iya, betul. Mbak. Hadir itu Ibu. Oke, Pak Catur mungkin ya ingin menyampaikan pertanyaan. Pak Catur itu dari Direktur Investasi di Kementerian Kelautan, Ibu. Oke. Beliau mungkin mewakili Dirjen kali Ibu. Oh, jadi. Oh, baik. Oke, mungkin iya. Baik, terima kasih. Pak Catur, mungkin ada yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Kami memberikan waktu kepada Bapak Catur, kiranya ingin menyampaikan kepada kami semua yang hadir pada ngobar hari ini. Dipersilahkan dan waktu kami berikan bagi Bapak. Silahkan Pak Catur. Pak Catur, kasih. Baik, terima kasih Ibu moderator, Ibu Imelda. Yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Perikanan Kelautan Universitas Patimura beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Patimura. Kemudian kami hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, dan juga yang kami hormati Bapak Ketua Umum MPHPI, Bapak Adi Surya, beserta jajaran pengurus MPHPI periode 2020-2018-2023, dan juga tak lupa yang kami hormati para pakar Asosiasi Profesional Perikanan dan Perwakilan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia, dan para tamu undangan yang berbahagia yang pada kesempatan ini sedang ikut dalam ngobrol bareng. Laporannya sudah masuk jurusan Studi dan Panitia. Bapak dan Ibu, sebetulnya kami di Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sudah bekerja sama dengan MPHPI. Ini adalah mungkin kali ke berapa ya, ke-10 barangkali ya, dalam rangka ngobrol bareng dengan masyarakat pengolah
hasil perikanan Indonesia. Tentu ini adalah satu momen yang baik bagi kita semuanya, bagaimana kita bersinergi dan juga berupaya dalam peningkatan dan pengembangan usaha perikanan, khususnya di bidang pengolahan hasil perikanan. Bapak dan Ibu, kami juga menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan ngobrol bareng ini, khususnya di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Tentu akan menjadikan bahan masukan bagi kita di Jakarta untuk kebijakan, mengingat bahwa Maluku dan Maluku Utara adalah salah satu wilayah yang memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Tentu ini perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya bagi kita, bagi kesejahteraan masyarakat, dan juga tentu ada beberapa hal yang bisa kita selaraskan dan sinergikan terkait dengan pengembangan industri maupun industri perikanan khususnya di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Kita tahu di Maluku dan Maluku Utara adalah merupakan lumbung ikan nasional ya, kalau ditetapkan oleh pemerintah, dan memiliki potensi yang cukup besar, yaitu 1,1 juta ton per tahun. Dan tentu ini menjadi satu sumber daya yang cukup besar dan melingkupi 3 WPP dengan potensi di seluruh Maluku itu sekitar 4 juta ton. Tadi kalau 1,1 juta adalah di Provinsi Maluku Utara. Nah, hal-hal ini perlu kita juga ingin mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu semua dari hasil ngobrol bareng ini, sehingga kami bisa mengakselerasi pembangunan ke depan dalam rangka mengoptimalkan kegiatan-kegiatan khususnya di bidang hilir, yaitu pengolahan hasil perikanan. Barangkali itu, Bu, kami akan menyambut baik dari rumusan hasil yang ada dan bisa menjadi masukan bagi kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya di Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Terima kasih, Ibu, atas kesempatannya. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bapak Catur. Secara pribadi saya mohon maaf, saya lupa kalau tadi sebetulnya Bapak yang mewakili Ibu Dirjen PDSKP, tetapi belum mendapat kesempatan. Apakah Bapak ingin menyampaikan lebih ini lagi, lebih detail lagi? Maka kami masih menyediakan kesempatan. Karena memang tadi kan karena belum ada, Bapak Catur belum bisa hadir, kita lanjut dengan pemerasaran yang lainnya. Mungkin masih bisa Bapak kalau ingin menambahkan lagi lebih detail. Silakan Bapak. Baik Ibu, kami mendengarkan dulu terkait dengan hal-hal yang didiskusikan dalam barang ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Fredrik. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih juga. Baik. Terima kasih Demikian, Pak Ibu Meldaya. Baik, terima kasih Pak Catur. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung raise hand atau di chat room. Silakan Bapak Ibu. Ada tuh. Tunggu Pak Adi balik dulu. Apa Bu Catur? Kita tunggu Pak Adi kembali setelah sholat dulu, baru kita lanjuti yang lain. Jadi
Mungkin Ibu moderator satu pertanyaan lagi. Ada ya Resen? Siapa itu? Adakah? Silakan Ibu Feni. Silakan. Silakan Ibu Feni untuk langsung mengajukan pertanyaannya kepada Bapak atau Ibu siapa. Ibu Feni tadi mana? Feni Yuliastri. Ya, silakan Ibu. Bikin pertanyaan. Silakan Ibu. Sudah tak? Kalau belum ada Ibu, Pak Catur ada yang bisa siapa lagi untuk berikan apa? Mungkin yang berikutnya saya memberikan kesempatan untuk Ibu Lis untuk memberikan satu apa kita bikin apa? Sudah 2 tuh, yang ketiga ini ya untuk door prize. Sudah 3 Bapak. Sudah 3 ya. Ini yang keempat. Ya nggak apa-apa, yang keempat. Makin banyak, makin bagus. Ibu Lis, silakan Ibu. Silakan Ibu Dr. Lis, silakan berikan pertanyaan. Apa Ibu tolong itu? Ibu Lis, Ibu Lis. Apa ini? Lepas ini, mati. Sudah saya suruh. Bisa? Ibu Lis, suaranya nggak kedengaran, Ibu Lis. Oh ya, maaf. Ya, sudah saya. Ya, saya satu pertanyaan lagi sudah yang keempat ini, 4 door prize. Saya pikir pertanyaan yang pada bagian materi saya kan tadi sudah ditanya sama Ibu moderator. Jadi bisakah saya meminta kesediaan Ibu Sekjen MPHPI, Prof. Mala, untuk memberi pertanyaan? Prof, kalau masih ada berkenan. Ibu Mala sudah selesai. Halo Ibu Mala. Ibu Mala minta izin, ada ujian. Oh sudah, minta izin. Pak Taufik mungkin? Pak Taufik ada, Pak Taufik. Pak Taufik, silakan Pak. Saya sudah lama tidak berkomunikasi sama Pak Taufik. Iya Bu. Silakan Pak Taufik. Maaf. Untuk pertanyaan ya Bu ya? Iya, buat satu pertanyaan Dr. Price. Oh iya. Nanti panitia tolong catat ya. Satu pertanyaan saja deh. Mudah-mudahan pada bisa jawab. Apa ibu kota Provinsi Maluku Utara? Orang Ambon nggak boleh jawab. Iya. Khusus di luar ini nih. Ambon, MPHPI Ambon. Iya. Yang peserta di luar Ambon kalau boleh bisa menjawab. Apa ibu kota dari Provinsi Maluku Utara? Halmahera Pak Taufik, Halmahera. Apa Ternate? Sorry, Ternate. Apa itu? Ternate Pak. Iya ya. Ternate. Nanti tolong Ternate Provinsi, ibu kota Provinsi Maluku Utara adalah Ternate. Betul Ibu. Ya, betul sekali. Nanti Ibu tolong kasih alamatnya di chatnya di. Oke Pak, terima kasih kembali. Terima kasih Pak Taufik. Nanti produk yang kirim dari produk Ibu Nika. Kita beli di Ibu Nika. Terima kasih Pak. Sebentar, tunggu Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Pak
Ibu Ike, Ibu Imelda, tolong cek. Yang mau bertanya? Di chatroom belum ada. Belum ada pertanyaan. Ini sudah disampaikan jelas semua, jadi pesertanya dari 100 lebih ini nggak ada yang bertanya. Oh, ada Ibu Tupan yang mau bertanya, silakan Ibu Tupan. Ibu Tupan silakan. Oh ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mau tujukan pertanyaan ini untuk Pak Iwamoni. Pak Iwamoni sudah izin keluar karena ada tugas lainnya. Iya, Ibu. Lambat sebentar. Iya. Iya. Sudah kalau begitu saya ke Pak Surya. Pak Surya. Adi Surya. Lagi sholat. Ibu, Pak Adi lagi sholat. Oh, sorry. Aduh, ya. Itu saja, Pak. Saya mau, kalau tidak ada Pak Iwamoni, Pak Surya, tapi sudah. Berarti ada Pak Catur? Pak Catur. Pertanyaan ke Pak Adi nanti bisa saya sampaikan. Oh, ya. Di Pak Catur ini siapa nih, Bu? Direktur. Pak Catur itu Direktur Investasi, Bu. Direktur Investasi. Ya. Direktur Investasi di PDS. Ini bisa nih Pak. Oke. Begini Pak, keadaan kita di Maluku ini, kita memang orientasi ini sekarang mau lean, lumbung ikan nasional, tapi saya berpikir bahwa bagaimana supaya investor itu masuk ke Maluku, tapi program yang disodorkan oleh pemerintah daerah ini tidak membantu masyarakat yang dari bawah sehingga mereka tetap maju di UMKM dan sehingga itu memancing investor untuk mau kerjasama. Saya berpikir ke arah begitu karena apa? Karena UMKM atau masyarakat yang pengolah dari buah ini, mereka selalu mengeluh begini, Pak. Ini kira-kira pandangan Bapak bagaimana? Saya selalu membawa mahasiswa untuk praktek di masyarakat pengolah ya tradisional itu, karena ini kita mau mengangkat pengolahan hasil perikanan. Tapi mereka lalu mengeluhkan bahwa tidak ada perhatian dari pemerintah. Kenapa? Sedangkan pemerintah mengatakan bahwa mereka memperhatikan, ya, mereka memperhatikan, tapi ini tidak. Kenapa? Karena bantuan yang disalurkan oleh pemerintah itu mereka tidak terima, salah sasaran. Atau investor dari luar. Bagaimana pendapat Bapak supaya mungkin bisa jadi masukan dari ngobar ini, panitia bisa memfasilitasi apa yang menurut pendapat Bapak ke provinsi Dati 1 untuk perikanan Dati 1. Terima kasih Pak. Baik Ibu Johanna. Ya. Silakan Pak. Oh ya, baik Ibu Johanna. Kami langsung menjawab ya Ibu. Langsung saja. Ya, baik, terima kasih. Tadi dua hal yang disampaikan oleh Bu Johanna, yaitu bagaimana investor bisa tertarik ke Ambon atau ke Maluku ataupun Maluku Utara. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan upaya untuk UMKM ya, UMKM bisa meningkat. Ya, itu memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan Bu ketika kita ingin mendorong investasi di sektor khususnya di Maluku. Beberapa hal yang perlu
mendapat perhatian, biasanya investor itu kan membutuhkan suatu kepastian suatu usahanya. Nah, ini tentu perlu, dan juga apa kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari calon pelaku di lokasi tersebut. Nah, tentu kan kalau kita lihat dari keunggulan dari Maluku dan Maluku Utara adalah di sumber daya perikanan. Tentu harus kita juga lihat bahwa ini menjadi potensi dan sekaligus menjadi hal yang bisa kita tawarkan kepada calon investor. Namun demikian, investor kan butuh dalam usahanya perlu dukungan infrastruktur. Salah satunya kalau industrinya adalah industri pengolahan, membutuhkan lokasi lahan yang pasti agar usahanya bisa tidak terganggu dengan aktivitas yang lain dan sesuai dengan RT RW yang ada. Yang kedua adalah bagaimana ketersediaan listrik, air bersih, dan bagaimana produk tersebut bisa dipasarkan dari sarana transportasi. Dan ini tentu ada, saya pikir kalau melihat data yang ada, seperti yang kami lihat, ada di Seram pun, di sana sudah ada industri besar, Pak, di industri udang. Masuk adalah investor dari China. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat berarti investor masih tertarik di Maluku maupun Maluku Utara. Nah, tentu perlu tadi saya sampaikan sekali lagi, di mana titik-titik yang mungkin ini Pemda perlu perhatikan, di mana titik-titik yang bisa para pelaku ini bisa menginvestasikannya. Tentu harus dibuat atau disusun suatu, kalau kita mengistilahkan itu ready to offer. Jadi ready to offer itu adalah suatu informasi yang komprehensif yang bisa diperoleh dari calon investor agar gambaran untuk menarik investasi itu bisa tergambar dengan jelas. Terkait dengan yang kedua, kami sebetulnya ada program-program untuk bagaimana menarik investasi. Di kami ini ada program yang kita sebut Marine and Fisheries and Investment Business Forum yang kita laksanakan setiap bulan. Nah, kita tahun ini juga melaksanakan secara virtual, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kami nanti mungkin tanggal 10 akan coba kita tawarkan investasi yang kemarin sudah kita coba identifikasi itu di beberapa titik, khususnya di pelabuhan dan juga calon-calon lokasi yang untuk industri udang. Nanti mungkin tanggal 10 kalau memang ada hal yang tertarik, perlu juga dari teman-teman Maluku maupun Maluku Utara bisa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang kedua tadi dalam upaya peningkatan usaha peningkatan usaha untuk usaha mikro kecil, tentu kemarin kami coba untuk nanti akan kita coba tawarkan di PPN Ternate maupun Ambon ataupun di Tual kita coba kayak ada beberapa hal yang cukup menjanjikan untuk kita promosikan di acara itu. Terkait dengan kegiatan di kami juga dalam rangka peningkatan usaha, memang tadi disampaikan Bu Yohana adalah pemberian bantuan kali menjadi menjadi tidak pas gitu ya. Sebetulnya dalam proses pemberian bantuan ini, dalam proses kegiatan kami itu harus dimulai dari kegiatan identifikasi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kami mengistilahkan ada identifikasi itu di T-1. Jadi harus ada, yang pertama adalah calon penerima itu harus memiliki proses bisnisnya yang akan dimintakan, diusulkan bantuan itu. Yang kedua, kalau itu adalah berupa bangunan, biasanya lahan harus clear and clean. Kemudian juga
dari sisi dukungan, misalkan untuk pembangunan CS ataupun ICS itu biasanya harus ada dukungan air bersih dan listrik. Dan yang terpenting lagi adalah pengelola. Pengelola ini dalam bisnis prosesnya itu apakah sebetulnya menguntungkan nggak? Ada kalau kita bantu misalkan di situ ada CS 100 ton gitu, produksi sana mampu nggak 100 ton? Jangan-jangan nggak mampu lah. Ini yang akan harus kita identifikasi lebih jauh. Nah, untuk bantuan-bantuan terkait dengan usaha mikro kecil, kita memang ada beberapa bantuan ya untuk seperti alat pengolah maupun chest freezer. Dan ini tentunya juga sama sebetulnya. Yang terpenting adalah proses bisnis itu. Karena kami di KKP ini khususnya di Dirjen PDS menginginkan bantuan ini adalah tetap usahanya berkembang gitu loh, bukan pemberian bantuan ini hanya untuk koleksi gitu ya, jadi menjadi mangkrak gitu. Kami tidak menginginkan seperti itu. Jadi proses bisnisnya aja hal yang terpenting di samping hal-hal teknis yang dibutuhkan. Nah juga dalam kerangka untuk pembiayaan kami juga ada program fasilitasi pembiayaan, ada KUR, ada LPM UKP yang bisa diakses oleh para pelaku dalam upaya meningkatkan usaha usaha mikro kecil yang membutuhkan pembiayaan. Barangkali itu Bu respon kami terkait dengan pertanyaan dari Ibu Johana. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum Pak Adi Surya. Ibu buka itu, Ibu buka mute-nya. Terima kasih Pak Catur sudah bisa hadir. Jadi Ibu Ike hadir di Hari Ikan di mana-mana luar biasa. Satu pertanyaan lagi dari pertanyaannya dari Ibu. Ada pertanyaan dari Ibu Penny, mohon izin ini akan saya bacakan untuk Ibu Nike. Nah, ini Ibu Feni Yuliastri menanyakan bahwa bagaimana caranya supaya usaha pengolahan hasil perikanan bisa berkembang pesat dengan modal yang sedikit. Apakah modal pribadi atau kredit lunak yang ada di Maluku? Silakan Ibu Nike. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Feni Yuliastri. Ya. Iya. Kebetulan kalau saya dari tahun 2009 dari mengawali betul-betul dari olahan rumah tangga itu betul memang modal pribadi, jadi memang tidak membutuhkan modal yang terlalu banyak, tapi kami terus melakukan inovasi dengan cara betul-betul mengembangkan produk, terus kemudian labanya atau marginnya kami simpan sampai kami bisa mendesain mesin yang kami butuhkan sendiri. Namun 2 tahun terakhir kami mendapat bantuan dari KKP yaitu pinjaman modal usaha dari program LPM UKP. Nah itu pada saat itu kami membutuhkan genset dan kebetulan ada beberapa peralatan yang kami butuhkan. Salah satunya adalah alat penutup sambal. Jadi sambal kami ini Bu penutupnya membutuhkan mesin khusus, ini sejenis mesin simmer namanya untuk penutup aluminium, itu harganya cukup lumayan dari program LPM UKP kami mendapat pinjaman, kemudian kami gunakan untuk investasi mesin, peralatan, juga untuk diversifikasi produk lain. Jadi awalnya karena produk sambal kami menggunakan botol yang biasa dan itu pada saat kami kirim ke Makassar atau ke Surabaya ini terjadi rembes, bocor, pecah dan lain-lain. Tapi sejak kami menggunakan kemasan yang berbeda dengan penutup dari aluminium, ini cukup bisa diatasi permasalahan yang tadi. Jadi jangan takut bagi Bapak Ibu yang baru memulai usaha, sebetulnya usaha tidak perlu dengan modal yang besar. Mungkin di awal dengan modal yang ada, tapi dengan tekad dan kontinuitas Ibu dalam berusaha, itu suatu saat pasti akan menjadi besar. Bagaimana Ibu Feni, ada tambahan mungkin?
Ibu yang sambalnya dicobain Pak Menteri ya Bu ya? Betul Pak. Iya, selamat Bu ya, mantep. Terima kasih Pak. Jadi promosi penjualan sambal kami meningkat pesat Pak. Wah hebat Boleh sekali. tes kirim Jakarta itu kayaknya. Betul Bu, kirim ke Jakarta Bu. Saya ingat Pak Menteri nyobain sambal naca ini sampai ketagihan katanya. Yang sambal cakalang nih Pak, yang Iya, sambal roa ya Bu ya. ya cakalang. Saya kira dari Cakalang kan biasanya Sulawesi ya, ternyata di Maluku juga ada ya. Cakalang banyak Pak di Maluku, Iya. banyak di Sulawesi. Ibu Ike, sudah cukup? Baik, demikian Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, kita akan menutup ngobar MPHPI hari ini, tetapi dan nanti akan ditutup oleh Bapak Catur Surwanto. Tetapi sebelum penutupan, izinkan saya mencoba untuk menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber berkaitan dengan menguak potensi sumber daya Maluku dan pesisir untuk menjaga kesehatan dan imun tubuh di masa pandemi ini. Jadi kiranya ikan sebagai sumber protein dengan efisiensi, dengan indeks protein yang tinggi dan juga kandungan PUFA yang tinggi, sangat baik untuk kesehatan dan kecerdasan, di mana ikan dipadukan dengan pangan lokal. Nah, ini perlu ada pengembangan dan sosialisasi terhadap pangan lokal yang mungkin tidak hanya saja di Maluku, tetapi juga di daerah lainnya. Mungkin kita akan bersama-sama lebih mensosialisasikan ikan dan pangan lokal dari masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Dan ada lagi potensi bioprospektif dari Maluku, kiranya kita bisa dari Bapak Ibu dari perguruan tinggi lain, dari yang termasuk dalam keluarga besar MPHPI, mari kita bersama-sama bisa kita berkolaborasi melakukan pengembangan di bidang bioprospektif dari laut. Begitu juga dengan rantai nilai rantai nilai ikan segar dan olahan penyampaian dari DKP di mana strategis realnya kita sangat mendukung di mana ada kemudahan pengurusan pengiriman dokumen bagi usaha ekspor dan juga untuk olahan dan ikan segar di mana akan divisitasi berikutnya setelah ada kemudahan untuk melakukan verifikasi melalui visitasi. Begitu juga dengan aspek sosek, kiranya mungkin ada bantuan atau dukungan dari pemerintah untuk sarana prasarana di mana akan mempertahankan nilai mutu sehingga akhirnya masyarakat perikanan yang umumnya yang dominan itu relatif tidak kecil dengan modal kecil dan juga berpendidikan kurang, kiranya kita perlu dukungan edukasi dan juga sarana prasarana sehingga kita dapat mengembangkan komunitas kepulauan, yaitu komunitas pesisir di negeri-negeri kepulauan di Indonesia. Demikian yang dapat saya simpulkan dari penyampaian materi oleh para narasumber. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Catur Suwarno untuk menutup kegiatan ngobar MPHPI hari ini. Memberikan arahan dan menutup
kegiatan ngobar MPHPI pada hari ini. Silahkan Bapak Catur, kami persilahkan waktunya. Baik, Ibu Imelda. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin nih Pak Adi Surya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami hormati, warahmatullahi wabarakatuh. yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Universitas Patimura, sekaligus sebagai PLT Dekan Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Patimura, beserta Sivitas Akademika, yang kami hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku maupun Maluku Utara, dan juga yang kami hormati Pak Adi Surya selaku Ketua Umum MPHPI, dan juga yang kami hormati seluruh jajaran pengurus MPHPI periode 2018-2023 yang hadir di sini, ada Pak Taufik juga, dan juga Ketua pengurus MPHPI yang berada di dua provinsi tersebut. Yang kami hormati juga para narasumber yang telah memberikan tadi diskusi, memberikan materi-materi pencerahan kepada kita semuanya, dan juga para pakar, asosiasi, profesional perikanan, dan perwakilan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dan juga yang tak lupa kami hormati para undangan dan Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam ngobrol bareng ini secara virtual. Bapak Ibu, mohon izin kami menyampaikan bahwa sedianya Bu Dirjen yang akan hadir, namun demikian Ibu Dirjen BDS juga dalam saat ini kami ada acara besar juga, Ibu, adalah acara puncak Hari Ikan Nasional. Jadi kami peringati juga, dan ini ada beberapa kegiatan dari seluruh Indonesia secara virtual. Jadi melaksanakan pameran secara virtual, dan ini menjadi puncak dari kegiatan acara Hari Ikan Nasional yang sebelumnya diikuti dengan beberapa edukasi terkait dengan manfaat ikan maupun juga bagaimana peningkatan konsumsi ikan untuk melawan stunting maupun untuk peningkatan imun bagi masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Bapak dan Ibu, sebetulnya sejalan dengan hal ini, di MPHPI juga sebetulnya kita di PDS sudah bekerja sama dengan MPHPI Pusat, dengan Pak Adi Surya dan tim ini. Kita sudah di tingkat pusat sendiri sudah 4 kali kita mengadakan ngobar ini, dan ini kita rasakan memberikan manfaat yang cukup baik bagi dan juga masukan bagi kami, dan juga bagaimana mendorong atau meningkatkan kegiatan khususnya di usaha pengolahan hasil perikanan. Bapak dan Ibu, kami juga menyambut baik, kami ucapkan terima kasih kepada MPHPI yang juga melebarkan kegiatan ini ke daerah-daerah, dan tentunya ini menjadi lebih detail ya, lebih detail sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di lokasi. Tentu ini menjadi input yang sangat berharga bagi kami juga di ini, dan juga menjadi akselerasi bagi bagaimana upaya kita mendorong peningkatan kegiatan di usaha sektor kelautan perikanan, yang kami sendiri memfokuskan diri di usaha hilir, dan ini sangat relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh kepengurusan MPHPI di tingkat nasional yang fokus kepada hasil perikanan. Tentu banyak pakar dan juga profesional yang ada di MPHPI ini menjadi suatu masukan, dan jadi kalau masukan yang besar bagi kami, karena tentunya pakar-pakar yang ada di MPHPI bisa memberikan masukan dan upaya-upaya yang solutif untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di bidang
pengolahan hasil perikanan. Bapak dan Ibu, kami berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan untuk mendiskusikan fokus pada kegiatan-kegiatan di usaha pengolahan dan perikanan ini. Tentunya kami nanti mohon hasil dari kegiatan ini bisa kami diberikan input bagi penyusunan program kami di ke depan maupun bagaimana akselerasi peningkatan kegiatan di kami pada saat ini di tahun 2020. Dan tentu kami di 2020 dan 2024 ini memiliki IQ, yaitu bagaimana peningkatan ekspor, kemudian bagaimana meningkatkan investasi, dan juga pembiayaan kredit program khususnya, dan juga kami juga bagaimana mendorong peningkatan produksi untuk produk olahan ikan, dan juga bagaimana mendorong sistem logistik ikan nasional menjadi lebih baik lagi. Tentu indikator-indikator ini perlu mendapatkan masukan, mendapatkan bimbingan dari para pakar tentunya, baik dari perguruan tinggi, dari praktisi, para pelaku usaha yang tergabung dalam MPHPI ini. Demikian kami sampaikan dengan seizin dari Pak Adi Surya dan juga Pak Wakil Rektor, kami menutup acara seminar ngobrol bareng bersama MPHPI di Provinsi Maluku dan Maluku Utara secara resmi dinyatakan ditutup. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami menunggu untuk kegiatan ngobar di provinsi-provinsi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Freddy, Pak Catur. Pak Catur. Sama-sama. Terima kasih Pak Catur. Baik, terima kasih Bu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Nanti kita kirim alamatnya yang door prize, itu door prize ini nanti kirim ke alamat masing-masing. Iya, jangan lupa tuh hadiah bagi dua. Hadiah bagi dua. Iya, ada hadiah yang harus dibagi dua. Bapak Adi Surya. Email, makasih ya Pak Predik. Kita hubungi dengan Ibu Rektor. Terima kasih Bapak Adi Surya. Terima kasih panitia. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Narsum. Terima kasih Bapak Taufik. Pak Taufik. Terima kasih hadirin semua.